teman-teman, berkuda lagi dengan saya Mace Papua di Amerika. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia datang ke channel saya dan menonton video-video saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang baru mampir kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, tonton video ini sampai selesai dan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah sini ya teman-teman. Yang punya channel pasti saya akan berkunjung balik. Nah teman-teman, tadi sudah lihatkah introduction-nya? Keren kan? Jadi video ini tuh adalah video kolaborasi saya dan teman-teman saya ya, YouTuber Indonesia yang ada di Amerika ya. Sebagian dari mereka menikah dengan warga negara Amerika dan tinggal di Amerika saat ini, dan ada juga yang memang sudah menikah dari Indonesia ya, pasangannya orang Indonesia juga dan tinggal di Amerika saat ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu cerita-cerita tentang orang Indonesia yang tinggal di Amerika, bagaimana keseharian kehidupan mereka ya, jangan lupa cek video-video mereka. Saya taruh di description box ya, ada linknya. Jadi kalau kalian sudah selesai nonton video ini, jangan lupa mampir ke video mereka. Nah teman-teman, ini hari Jumat dan sudah gelap, sudah mau sore ya, bukan mau sore, sudah malam, karena kalau saya lihat jam tangan saya ini udah jam 7 malam, tapi masih terang. Ada burung ya di belakang rumah, ini selalu ada suara burung-burung ya, wild birds. Dan memang karena kami tinggalnya di daerah pedesaan, jadi di belakang rumah hutan kecil kami ini penuh dengan hewan-hewan liar ya, wild rabbit ya, kelinci-kelinci liar, kemudian wild birds ya, burung-burung liar, dan juga ada kadang-kadang ada sekelompok wild turkey yang lewat di sini ya, mereka melintas di belakang rumah ini. Saya sudah ada beberapa kali bikin videonya tentang hewan-hewan liar ini. Teman-teman bisa cek ya, linknya saya taruh di sini ya, ini linknya. Nah teman-teman, video kali ini tuh temanya adalah hal-hal apa saja yang berubah setelah saya menetap di Amerika. Nah saya ketawa nih pas teman-teman saya ngajak, yuk kolaborasi, yuk bikin video, temanya apa, kita udah saling tanya kiri kanan ya di WhatsApp group. Dan setelah kita came up dengan beberapa judul-judul tema-tema gitu ya, terus ada teman yang kasih tema ini aja temanya, tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi setelah kita tinggal di Amerika. Wah saya langsung ketawa ngakak karena untuk saya perubahan yang drastis sekali yang terjadi setelah saya tinggal di Amerika adalah kenaikan berat badan. Oh my goodness, teman-teman tahu nggak, waktu saya di Jakarta sebelum pindah ke sini itu tuh saya benar-benar ada di berat badan yang menurut saya cukup ideal untuk saya. Ini saya kasih fotonya, teman-teman bisa lihat fotonya di sini. Nah itu menurut saya itu sangat ideal ya teman-teman. Pakai baju enak dilihat, mau pakai baju apa aja, mau casual, mau resmi, mau gaun, semua masih enak karena muat di badan. Nah setelah saya pindah ke Amerika, perubahan besar terjadi teman-teman. Berat badan naik drastis. Dalam 2 tahun saya dari berat badan sebelumnya sekian, sekarang berat badannya menjadi sekian. Tapi tak apalah, kan kita ini judulnya sudah ibu-ibu jelita ya, jelang 50 tahun, jelang 50 tahun hibur diri
hibur diri. Jadi hal yang berubah pertama sekali, hal berat badan. Ya karena berat badan bertambah ini, menurut saya ada beberapa faktor yang membuat berat badan saya naik drastis. Tapi teman-teman, kalau saya sampaikan faktor-faktor ini, teman-teman tolong jangan membuli saya ya. Karena sebenarnya saya bukan bela diri di sini. Saya memang sudah menerima kenyataan bahwa berat badan saya naik drastis banyak. Saya happy, saya sehat, jadi saya tidak mempermasalahkan berat badan ya. Itu sebenarnya love weight ya, berat badan karena dicintai. Jangan ada yang gantung diri ya di sana. Jadi teman-teman, sebenarnya yang menyumbang kepada berat badan saya naik banyak itu, kalau saya perhatikan, itu karena pertama sekali makanan ya. Karena makanan di sini tuh terus terang lebih banyak tepung-tepungannya dan lebih banyak lemak ya. Karena memang saya nggak makan goreng-gorengan, tapi kan keju dan sebagainya itu juga lemak ya. Jadi kemudian tepung-tepungnya tuh maksudnya ya roti iya pakai tepung, ya pizza pakai tepung, ya spaghetti itu juga tepung, yang kayak gitulah. Makan nasi, saya masih rajin kok makan nasi. Orang Indonesia, kita tuh nggak bisa kalau nggak makan nasi tuh. Karena kalau makan apapun tetap belum nendang kalau belum makan nasi, ya nggak? Terus perubahan pola makan, dengan suami saya pola makannya itu adalah breakfast dan dinner. Kita nggak ada lunch. Jadi lunch itu biasanya diisi dengan snacking aja gitu. Dan saya biasa milih snackingnya itu buah-buahan. Jadi suami saya tuh breakfast harus wajib, dan biasa itu antara jam 7 pagi ke jam 8 pagi itu kita breakfast. Kemudian dinner atau makan malam itu kami biasa antara jam 5 sore sampai jam 6 sore. Di atas jam 6 sore sudah nggak bisa makan berat ya maksudnya. Jadi pokoknya jam makan tuh harus, dinner tuh harus jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah lunch ini kalau ada bunyi-bunyi harap maklum ya teman-teman, karena ini jalur penerbangan pesawat, tidak jauh dari sini ada runway, airstrip, jadi pesawat selalu lewat sini kalau mau mendarat. Anyway, jadi apa tadi poin saya? Jadi kalau lunch time itu biasanya kami snacking aja ya. Kadang snackingnya ya cemilan, kadang kalau saya sih lebih banyak snackingnya buah kayak gitu. Kadang ya cuman minum begitu. Kalau lagi seneng ngemil ya kita ngemilnya yang pas lunch time itu. Nah itu pola makan yang berubah. Kalau di Indonesia kan saya biasanya kalau di rumah ya makan pagi, makan siang, dan makan malam. Setelah saya sudah keluar dari rumah, sudah tinggal jauh dari rumah, merantau di Jakarta dan bekerja, saya biasa makan pagi, sarapan tuh ala kadarnya, apa adanya aja. Tapi makan siang tuh makan besar. Dan makan malam tuh biasanya ya kalau ada makan gitu. Tidak terlalu harus makan kayak gitu. Karena makan siang itulah makan besarnya. Oke, itu dia yang berubah sekali. Berat badan. Oh my goodness, capek deh. Dan sampai hari ini tuh berat badan nggak bisa berkurang, nggak bisa kembali ke berat badan semula ya. Susah, bukan menyerah karena merasa tidak berdaya, tidak juga sih, tapi mungkin mulai lagi deh beralasan ya. Kita kan umurnya juga sudah segini, jadi memang metabolisme tubuh mulai melambat. Jadi kayaknya cari alasan lagi deh. Yang pasti saya malas olahraga belakangan ini, lebih banyak lebih banyak menjadi kaum rebahan supaya jangan bela diri ya.
melaporkan aja hal-hal yang kurang baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya cuaca musim semi yang sudah lebih asik ini, lebih hangat, mudah-mudahan nanti saya kembali lagi aktif berolahraga. Oke, lanjut. Hal apa yang berubah setelah saya tinggal di Amerika? Hal berikutnya yang berubah tuh adalah yang berubah drastis. Dari orang kantoran jadi orang rumahan. Saya yang biasanya bekerja, karena saya kerja ya, waktu di Indonesia saya kerja, di sini saya tidak bekerja. Saya jadi ibu rumah tangga. Dan akhirnya kan saya jadi banyak waktu di rumah, dan ngurusin rumah di sini juga sebenarnya udah rapi sih, tidak banyak yang diurusin, paling hanya lap-lap debu aja, sapu dikit, ngepel dikit, apa-apa juga semuanya di sini. Mencuci baju juga kan kita pakai mesin dan sebagainya. Jadi kita sebenarnya domestic chores atau pekerjaan-pekerjaan rumah itu sebenarnya tidak berat di sini. Tapi memang iya, tidak ada pembantu. Ya, kita semua kita kerjakan sendiri. Tapi itu pun tetap aja ada banyak waktu luang untuk saya, makanya saya main YouTube ya, makanya saya mengaktifkan channel, saya bikin video, dan itulah awal mulanya saya akhirnya aktif di dunia YouTube ini. Nah, waktu di Jakarta saya kerja Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 5 sore, itu saya aktif di kantor. Dan di masa kerja saya belakangan mulai 2016 sampai 2018 di Jakarta office itu, saya banyak sekali terbang, melakukan perjalanan-perjalanan bisnis ya. Jadi kita bilang bisnis trip ya. Nah, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, tidak pernah diam di tempat. Saya bahkan ada yang dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu itu saya terbang 1-2 hari di satu kota, pindah lagi ke kota berikutnya, pindah lagi ke kota berikutnya, pindah lagi ke kota berikutnya. Teman-teman kalau mau lihat bookingan tiket Garuda saya seperti apa, nih saya tunjukkan. Perjalanan dinas. Dan itu saya lakukan sudah mulai dari 2010 ya, mulai dari memegang program magang di perusahaan itu saya banyak melakukan bisnis trip. Nah, berbeda halnya ketika tinggal di Amerika ya. Station, langsung duduk manis jadi ibu rumah tangga, tidak kemana-mana, tidak keluar rumah. Itu memang benar-benar drastis berubah. Apakah saya bahagia? Iya, saya bahagia, saya senang, karena saya sudah menutup masa-masa saya bekerja itu, saya sudah tutup buku ya. Jadi sekarang saya bahagia menikmati masa pensiun, tapi memang mengalami perubahan, sehingga di awal-awal saya menikmati sekali, malas-malesan, tapi lama-lama saya bosan juga, dan akhirnya saya mulai berpikir, wah, saya harus melakukan apa nih, sesuatu yang aktivitas yang bermanfaat ya. Dari situlah saya mulai aktif menanam ya, gardening. Saya mulai belajar memasak, teman-teman, karena selama saya kerja saya lebih banyak di luar rumah dan makan lebih banyak dibeli. Jadi saya jarang masak. Tapi bukan berarti saya tidak tahu masak ya. Hanya karena situasi pekerjaan yang membuat waktu tersita. Di sini saya jadi bisa turun ke dapur ya, masak, kemudian baking ya, bikin kue. Tapi saya tuh bikin kue hanya yang suami suka, atau saya suka, atau anak-anak suka. Itu yang saya fokuskan untuk bikin kayak gitu. Sampai hari ini tuh saya tuh belum berani bikin roti, baru 1 kali 2 kali, masih merasa sangat terintimidasi kalau bikin roti. Jadi sebenarnya masih dalam tahap belajar. Kemudian hal-hal seperti dunia kreativitas, itu juga saya merambah ya. Jadi dengan adanya saya ada di sini di Amerika sekarang, saya jadi punya waktu untuk belajar menjahit gitu, belajar bikin ini, belajar bikin itu. Ya, untuk saya
tidak ada limit ya untuk belajar. Jadi kalau kita mau belajar, mau usia kita berapa, selama kita mau belajar harusnya kita bisa. Nah, kemudian perubahan lagi yang terjadi di saya ketika saya sudah tinggal di Amerika adalah ngorok. Selama hidup saya, selama saya bekerja dan tinggal di tempat kerja ya, kita ada kayak semacam asrama begitu, tempat penginapan ini kalau teman-teman mau lihat fotonya ya. Nah, waktu saya tinggal di tempat kerja, kita tuh satu kamar berdua. Jadi pada saat malam tidur kan saya ada teman. Nah, ini teman saya. Nah, ini 8 tahunan ini kita sekamar. Ya. Nah, teman saya bilang saya tidak pernah ngorok. Tapi lucunya pas saya sudah di Amerika, suami saya bilang saya ngorok. Menurut kalian gimana tuh? Jadi, itu juga perubahan. Itu perubahan yang besar. Dan saya pikir mungkin karena usia juga kali ya. Jadi berat badan bertambah dan akhirnya ada hal-hal baru yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi lebih daripadanya, di atas segalanya, saya di Amerika bahagia sekali. Bahagia karena sekarang saya punya suami, ya, bahagia menjalani kehidupan di sini, dan berharap teman-teman juga bisa menemukan kebahagiaan. Dan yang paling penting tuh sehat ya teman-teman. Kalau kita sehat tuh kita bisa bikin apa saja, kita bisa kemana saja. Oke teman-teman, saya pikir Carlota saya udah terlalu panjang lebar. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti ngobrol-ngobrol saya. Teman-teman jangan lupa setelah nonton video saya ini, teman-teman bisa kunjungi teman-teman saya yang berkolaborasi dengan saya kali ini, dan bisa dicek di description box. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.